Minimal 10%. Jadi menyisihkan penghasilan untuk ditabung itu namanya hemat. Tetapi yang pelit gimana? Menabungkan semua penghasilan. Oh, itu pelit jadinya? Pelit. Kenapa? Dan kita tidak bisa menikmati penghasilan kita. Mau ngapain coba? Semuanya. Ada nggak orang yang Kecuali gitu? punya 2 penghasilan. Nah, itu beda. Itu beda. Menabungkan semua penghasilan, terus kalau makan kita nebeng orang gitu ya. Oh iya, itu benar-benar pelit kalau itu tahu ya. malu. Iya. Nah ini saya sengaja contohkan yang rada ekstrim, Tapi gitu emang ya, ada rada ya, ekstrim. kan Ada, orang kayak gitu tuh ada kan? kejadian. Ada kejadian. Nabung semua penghasilannya 10 juta per bulan, tapi dia tabungkan 9 juta dan 1 jutanya untuk biaya rutin. Dia tidak pernah menikmati penghasilannya, nabung numpuk gitu ya. Itu rasanya kok nggak fair juga. Nikmatilah, boleh nikmati. Saya tidak mengajarkan untuk nabung yuk semua penghasilan kita tabung simpan ya. Kita nggak boleh senang-senang gitu, kita nggak boleh beli baju baru, kita nggak boleh makan kita. Nah, Ada nikmatilah. pos-posnya itu, Ya. balik lagi di situ ya. Betul, ada pos-posnya, ada pos-posnya. Oke. Dari berarti yang pertama kalau kita ingin belajar hemat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah menabung. Menabung. Ya, 10% dari penghasilan. Iya. Minimal, ya. Ada contoh lagi nih, ada contoh lagi tadi berhubungan dengan diskon. Yang itu tuh begini, kita manfaatkan diskon. Boleh nggak kita manfaatkan diskon? Boleh. Boleh dong, boleh, itu namanya hemat gitu ya. Tapi kalau kita hanya belanja saat diskon, padahal barang itu kita butuhkan, itu pelit. Bedanya di situ ya. Jadi Tapi kita balik nyari lagi itu kan diskon, kebutuhan juga. Kalau Kebutuhan, memang nggak iya. butuh-butuh banget juga ya nggak usah juga. Nggak usah juga, tapi kalau kita butuh barang, tapi nanti nunggu diskon terus barangnya udah keburu habis kan. Terus keburu habis Dan gitu kita ya. butuh banget barang itu gimana? Padahal kita kan? butuh. Nunggu diskon. Hemat nggak? Itu Nggak pelit hemat lagi gitu ya, ya. balik lagi itu pelit ya. Itu pelit. Tipis ya, Wit, ya? Tipis banget ya bedanya nih. gitu. Tipis banget. Berarti tadi saya setuju bahwa memang harus ada yang namanya pos untuk pengeluaran Rutin, ekstra. ekstra. Ya untuk tadi itu Betul. ya. Ya. Oke. Oke Kemudian, Kang, ini tuh Ramadan kita bisa jadiin ajang untuk latihan berhemat Iya. nih Kang nih. Kenapa nih bisa kayak gini nih Kang? Yang pertama, Ramadan itu punya tujuan yang pasti. Mm-mm. Apa? Tahu nggak tujuannya? Lebaran. Di akhir bulan. Iya, di akhir bulan pasti ada Lebaran gitu ya. Ini tujuannya karena kita berhemat tuh sudah tujuannya. Wah. Nah, putus dulu. Oke. Putus dulu Kang, silakan. ada telepon sekarang. Halo Bandung. Halo Bandung, Karawas Bandung ya kan? dengan siapa ini Kang? Kang Atep Kang Atep di mana? di Cipedas. Cipedas. Mangga Kang Atep mau nanya apa? Bade naroskeun tentang ya berhemat karena Iya. di gandung putra dua. Anak dua. Nah, cara berhemat dalam Ramadan itu gimana caranya? Anak dua ya Kang? Anak dua dua ya? udah besar-besar Kang atau Atau setelah SD? sekolah SD dua-duanya Kang? Ya. Baik. Kang Nuhun, Atep, Kang Atep. kalau boleh tahu profesinya apa? Kerja di bangunan. Kerja di Bangunan bangunan ya. Pendapatan penghasilan tetap per bulan? per bulan. Ya, per bulan tetap ya. Nuhun Oke. Kang Atep dijawab langsung sama Kang Indra ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keluarga yang punya anak dua masih SD Iya. dengan penghasilan tetap per bulan. Tetap rumusnya adalah 10, 10 untuk nabung, 35, 35. 35, 20. 35 untuk apa? Ngerti nggak? 10 itu untuk nabung, Nabung. Oke. atau investasi itu minimal. 35 itu maksimal utang. Mm-mm. Maksimal utangnya boleh 35. Kebutuhan luar ya di Ya, luar. kebutuhan rutinnya 35. Kebutuhan rutinnya 35 dan 20-nya lifestyle. Gaya hidup. Iya. Itu 35 yang untuk kebutuhan utang-utang kayak gitu tuh maksudnya kalaupun kita nggak punya juga tetap harus diposin. Betul. Kalau misalnya 35, kalau kita tidak punya utang, yang artinya 35 itu bisa jadi untuk nabung. Sehingga kalau Jadi kita tidak 45 punya untuk utang, nabung. nabungnya bisa 45. Nah, jadi kan minimal soalnya Kang ya, 10% Iya, itu minimal. 10% itu minimal. Oh, kalau kita nggak punya utang justru lebih enak lagi. 45 dong. Nah, seperti yang Kang Atep tadi tanyakan, itu gimana sih Kang dia mengalokasikan dananya, dia Ya. udah punya anak dua dan mungkin lebaran lebih naik Iya, lagi. pasti. Anak dua yang pasti untuk kebutuhan lebaran ini khusus. Mau berapapun anaknya, itu tidak terlalu pengaruh ke hitungan sebetulnya. Kita tinggal membagi proporsional saja. Untuk anak dua pasti baju lebarannya lebih banyak gitu ya. Berarti kan dua style sudah 4 style ya. Belum Belum ibu bapak bapaknya. ibunya gitu ya. Ini yang pasti yang di situ. Artinya kalau misalnya katakanlah uangnya serba ada sih nggak ada masalah sebetulnya. Iya. Saya tidak pernah melarang-larang untuk pemirsa menggunakan uangnya sendiri gitu ya. Silahkan digunakan. Tapi juga kalau misalnya uangnya terbatas, atur yuk, mari kita atur gitu, Nah, ini sebaik-baiknya. gimana, Kang, nih? Kalau misalnya targetnya, tujuannya adalah untuk lebaran, jangka pendeknya Ramadan itu untuk lebaran. Maka selama Ramadan kita nggak boleh terlalu jor-joran. Terlalu Berarti berhemat selama Ramadan, tapi tujuan akhirnya tercapai. Jadi kita berhemat buat lebaran. Berhemat buat lebaran gitu ya. Berhemat buat lebaran. Misalnya apa? Misalnya dengan dalam tanda petik menyingkirkan kebutuhan-kebutuhan atau bukan kebutuhan, keinginan ya. Keinginan. Keinginan-keinginan yang nggak terlalu urgent.
Nah, nggak terlalu urgent. Tadi misalnya buka bersama di mana-mana sampai 15 hari dalam 30 hari Ramadan gitu ya. Ini udah nggak Agak normal seleksi juga. ya, mana aja yang penting kali ya. Kalau ada duitnya sih boleh-boleh aja. Sekali lagi saya tidak melarang, kalau ada duitnya silahkan diatur ya. Dan memang harus diakui di Ramadan ini dananya ekstra. Gunakan dana yang ekstra. Pisahkan yang rutin dan tidak rutin. Pisahkan yang rutin dan tidak rutin. Kalau berhemat untuk anak misalnya, untuk anak yang 2 ini, yang berhemat yang bisa diatur dari mana? Pos untuk jajannya kan pasti berkurang. Iya. Siang hari, nggak tahu nih Kang Atep anaknya sudah belajar puasa atau enggak ya? Mudah-mudahan sudah belajar puasa. Berarti jajannya kita bisa sisihkan gitu ya, bisa Tapi kan sisihkan. jajannya diganti malam, Kang. Nah, diganti malam gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih, jajan termasuk rutin juga sebetulnya. Nggak ada masalah Kita sebetulnya. angkat telepon dulu Kang Indra. Ya, Halo Bandung. Halo Bandung. Karawas Bandung, nah. Sarang Pak Andri di Cimahi. Pak Andri di Andri, Cimahi. ya. Pak Andri mau nanya apa? Punten ya ke Pak Indra. Ya, Badai naros Pak Indra. ya. Tip-tip apa saja yang bisa dipraktikkan untuk mengatasi jebolnya anggaran di bulan puasa selain berhemat Pak Indra? Oh, selain berhemat. Selain berhemat ya. Ya, Oke. Itu aja? Ya, ya itu aja. Iya, nuhun. Tips-tips Enggak. selain berhemat, katakan Selain Andri. berhemat, ya. Jadi selain berhemat, tapi kita nggak mau terlalu berhemat nih, tapi kita Betul. pengen benar-benar bisa Ramadan Ya. dengan enak gitu. Jadi kita ingin menikmati, menyambut Ramadan bulan yang istimewa dengan sesuatu yang istimewa segala gitu ya. tapi Nggak perlu nggak berhemat hemat deh gitu. Bingung juga ya? Bingung juga nggak jawabnya. Kan itu, balik lagi. Kalau penghasilannya ada ya kenapa tidak? Ya. Iya, oke. Jadi saya lagi saya tidak pernah melarang pemirsa untuk menggunakan uangnya kalau ada silahkan gitu ya. Selama Pak terkontrol, terkendali dan memang proporsional gitu, proporsional. Jangan sampai yang pertama tipsnya adalah tidak mengganggu belanja rutin. Tidak mengganggu belanja Tidak rutin. mengganggu belanja rutin. Yang 35%. Yang 35%. Jangan sampai kita menyiapkan uang untuk buka bersama tapi diganggu uang listrik Nah, misalnya. contoh, Itu gimana, contoh Kang Indra, ya? nyatanya aja sih, Kang. Soalnya Kang Andri kan pengen tahu nih, belanja rutin itu apa aja sih? Ah, Gitu. Iya, belanja dan rutin terus apa? juga Kang Indra kadang sebagai manusia atau ya kita Sebagai gitu ya. perempuan. Sebagai perempuan. Dan laki-laki juga kadang suka tidak bisa mengontrol untuk udahlah dan nanti juga ada THR Ada kita lagi puas gitu juga, ya. betul. Jadi kita Itu mikir gimana? penghasilan yang akan datang tuh udah kita masukin ke Oh, pos gitu. betul. Itu salah kan? Tenang we gitu ya. Kalau itu gimana nih, Kang? Ya, sebenarnya nggak apa-apa sih, namanya rencana THR itu misalnya sifatnya pasti. Nanti H-7 maksimal sudah dibagikan. Itu boleh masuk anggaran kita. Boleh-boleh aja gitu ya. Kita pinjam asal ada untuk bayarnya boleh sebetulnya. Pinjam jangka pendek katakanlah misalnya ke saudara atau ke orang tua gitu ya. Nanti THR dibayar deh, kita mau beli baju dulu nih duluan. Selain berhemat, tadi pertanyaan kan selain berhemat Iya, gimana? Kang Andri. Selain berhemat itu mengatur. Lebih memanage aja. Lebih memanage, mengatur. Jadi Gimana ada manajer? dua yang di pertemuan pertama dulu sudah pernah saya jelaskan. Dua, yang pertama meningkatkan pendapatan, yang kedua berhemat. Meningkatkan pendapatan dari mana? Kerja itu gimana, sampingan atau berarti dari tabungan itu? Iya, meningkatkan pendapatan itu bisa dua alternatif, bisa punya bisnis sendiri atau investasi gitu. Investasi. Nah, investasi. Tapi kan ini jangka pendek ya, tentu saja ini jangka pendek gitu. Jangka pendek ini berarti nggak mungkin lagi kita lakukan. Sekarang sudah puasa nanti mau lebaran gimana ningkatin Ya, pendapatan? kalau investasi mungkin Investasi jangka panjang, jangka panjang. Dalam jangka pendek gimana nih selain berhemat, mengatur. Mengatur uang yang ada. Tidak terlalu berhemat ya, nggak usah hemat-hemat amat lah kita nikmati. Tapi uangnya ada nggak? Ada, ya udah nikmati gitu. Kita hidup normal aja. Normal istilahnya, aja gitu. Bang, ya. Mau misalnya, kayaknya enak deh nanti buka pakai sate gitu ya. Ini jam 9 ya ngomong-ngomong buka gitu. Nanti enak deh sate ayam gitu ya, sate ayam itu tadi si Mang Eta gitu ya, yang di pengkolan. Nah ini Dananya udah segini dialokasiin. ya nggak perlu berhemat, kalau mau beli aja gitu. Nggak perlu berhemat, uangnya ada nggak? Ada. Ada. Kalau misalnya nggak ada, yuk berhemat gitu. Kalau nggak ada, yuk ngiler dulu aja. Mari Jangan kalau berhemat. ngelar dulu aja mah pinjam. Ya. Ya. Karena kan tadi ada Ada 35%. alokasi dan- Iya, alokasi betul. untuk utang. Ya, jadi saya mengajak berhemat bagi yang terbatas, ayo. Tapi kalau yang ada, tentu saja hemat ini sangat relatif. Hemat yang punya uang 5 juta dengan hemat yang punya uang 10 juta tentu saja berbeda. Beda banget, ya. Beda hematnya, beda. Kalau yang punya uang 5 juta mungkin belinya di pasar tradisional misalnya. Oke. Yang punya uang 10 juta, Pasar yuk modern. sedikit naik ke mall gitu belanjanya. Ini Iya. tips-tipsnya memang agak berbeda. Relatif, Karena ya? relatif hemat Betul, itu relatif. betul. Baiklah, kita angkat telepon lagi. Halo, halo Bandung. Halo, Dengan siapa? dengan Arti. Artis? Arti, Oh, Artis. Ya. kirain dengan artis. Saya ditelepon artis. Arti di mana? di Buah Batu. Di Buah Buah Batu. Batu. Silakan.
mau bertanya apa? Itu kan tadi temanya berhemat di bulan Ramadan ya. Iya, benar kan? Kebetulan saya seorang pengusaha, di mana kalau bulan Ramadan itu kan banyak mengeluarkan THR, Oh, ya. terus gaji juga, terus kadang kita banyak acara buka puasa bersama juga. Jadi justru bulan puasa itu bukannya berhemat, malah pengeluaran kita lebih berkali lipat dibandingin bulan sebelumnya gitu. Nah, mengatasi itu gimana caranya gitu. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Arti. Tuh, betul. saya Sudut setuju, pandang Kang pengusaha Ujang. lain lagi gitu ya. Pengusaha. Ini pengusaha loh, ini Betul, pengusaha, betul. jadi sudut pandangnya lain lagi gitu. Punya ini. Tapi saya setuju bahwa memang ternyata di bulan Ramadan teh Kang justru memang Iya. nggak bisa hemat karena Iya. banyak pengeluaran. Betul. Khususnya adalah buka bersama. Makanya saya bilang tadi bahwa Ramadan ini mau nggak mau pasti kita punya dana ekstra harus, gitu ya, harus. Yang Artinya dipersiapkan justru sebelum sebelum Ramadan. sebelum Ramadan beberapa bulan. Mungkin ini Kang ya sebagai pengusaha Ibu Arti Ya. itu kan untuk pos untuk THR untuk mungkin apa sih karyawan-karyawannya itu berarti kan harus kan? Itu Harus, rutin, kan? wajib. Nah, mungkin Gaji apalagi. Gaji apalagi dan Ya. itu mungkin penghematannya gimana ya? Kalau itu nggak mungkin buat hemat karena itu buat kebutuhan primer dari karyawannya ya Kang ya. Ya. Mungkin dari sisi lain yang bisa diambil kan? Sudut pandangnya berbeda. Sudut pandangnya berbeda. Ini karena kita manajemen keuangan keluarga, sehingga lingkupnya sebetulnya lingkup kecil Lingkup keluarga, dalam ya. pengaturan keuangan rumah tangga, keuangan keluarga. Bagaimana caranya kebutuhan di Ramadan yang muncul tidak rutin, tidak mengganggu belanja yang rutin. Tadi Ya, contohnya misalnya katakanlah kita takjil atau misalnya buka bersama, tetapi mengganggu uang listrik. Ini yang nggak boleh sebetulnya. Dalam konteks pengusaha ini lebih makro lebar ya, lagi ya, kita lebih lebar lagi ya, ya. lebih luas konteksnya. Tentu saja ada hal